cita-cita beliau kan besar sekali ya. Turut serta untuk ikut terlibat di dalam mendampingi, melayani banyak orang supaya mereka hidupnya pulih, hidupnya kembali seperti semula, bahkan sampai kepada kehidupan yang berkelimpahan. Bukan hanya itu, tapi kami juga mendampingi dalam hal spiritual. Tadi yang paling harus dibangkitkan lebih dulu adalah sisi spiritualnya, supaya mentalnya kuat, supaya pikirannya selalu positif, prasangkanya selalu positif. Ini akan membuat hidup mereka menjadi lebih ringan daripada harus berprasangka yang negatif, berpikir dan Saya konfirmasi Mas, berarti yang spiritual itu terkait tentang bagaimana diri kita melihat kehidupan gitu ya. Betul. Karena mungkin beberapa komentar di medsos itu dikiranya spiritual itu ada yang mungkin mengarah ke perdukunan. Gitu ya. Ya. Berarti enggak ya? Enggak, spiritual itu bicara tentang kesejatian ya sebenarnya, pengenalan diri, terus upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sedekat-dekatnya, upaya untuk menemukan jati diri, ya, terus the Holy Spirit kan gitu, supaya untuk bagaimana agar hati ini benar-benar bisa terhubung terhadap sang sumber tadi, sang Maha tadi, sehingga kita melihat kehidupan ini tidak gumunan satu ya, tidak heran, tidak mudah ini istilahnya apa ya, reaktif, tidak terlalu reaktif, karena bicara tentang spiritual itu sebenarnya bicara tentang ketenangan batin, tentang pengalaman rohani, tentang pengalaman jiwa gitu ya. Terus esensi dari sebuah kehidupan atau realita. Faktanya ya seperti ini. Inilah spiritual. Kita melihat dan tidak protes gitu. Kita melihat dan tidak protes bahwa inilah kebenaran, inilah realitas hidup, inilah apa yang menjadi apa istilah tugas kita di sini, dan itu menyadari akan hal itu. Nah, dan sebelum kita membimbing orang lain kan kita harus punya itu ya. Biasanya Pak Niko menggembleng lah Mas Ihsan dan para mentor yang lain, termasuk semua anggota itu kan kita sebelum keluar kita ke dalam dulu. Nah, bagaimana kita tadi Mas Ihsan berkata spiritual kesadaran diri, sedangkan kadang perangnya itu melawan ego kita. Ya, itu yang paling berat di situ memang Mas Beto. Jadi di dalam diri manusia itu pasti kalau kita rasakan ya ada dua istilahnya perintah di situ. Ada dua kuasa seakan-akan. Yang satu istilahnya dewan perancang kebaikan, yang satu dewan perancang keburukan. Itu ada dua. Dan ini selalu perang. Yang lebih dominan mana? Ini kan kalau di dalam agama disebut perang yang paling besar itu perang melawan diri, melawan hawa nafsu. Ya seperti itu. Karena ketika kita mau berbuat baik itu pasti di dalam sana kalau kita teliti itu ada yang melarang, ada yang mencegah, ada yang menghalang-halangi gitu Mas itu. Nah, inilah kemampuan kita untuk mengenal oh ya, ternyata ini jalan yang Tuhan inginkan, ini jalan yang Tuhan tidak inginkan. Nah, disitulah kita akan terlihat menjadi manusia yang cenderung kemana kan gitu. Tentunya sebelum kita mendampingi banyak orang ini kan kita harus paham dulu memang tentang spiritual, sehingga kita bisa mengarahkan bahwa yang perlu paling pertama kali harus kita rubah dalam kehidupan kita adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang buruk kan gitu. Berbicara tentang Tuhan kan bicara tentang Sang Maha segala-galanya, bicara tentang Sang Suci, bicara tentang Sang Terang kan gitu ya. Dan otomatis ini kalau kita tahu rumus kehidupan, untuk mencapai itu kan memang kita paling tidak harus berupaya untuk menjadi atau menerapkan sifat-sifatnya. Nah, ini menjadi tantangan bahwa kemuliaan itu bisa diraih ketika kita memang mengenali dengan baik Sang Sumber itu tadi, Sang Maha itu tadi, Sang Suci itu tadi. Nah, ketika kita sudah kenal itu, yang diinginkan oleh Tuhan itu apa sebetulnya kan gitu. Kita menjadi tahu kan itu. Apa Mas? Yang diinginkan oleh Tuhan itu ingin semua manusianya selamat di dunia. Itu selamat dalam arti kebaikan.
kebaikan, dari hidupnya dipenuhi dengan kebaikan, hidupnya bermanfaat. Ini kan sebetulnya tugas kita, atau kalau kita belajar untuk mengenal diri itu ada 4 ya. Dari mana kita datang, ya, untuk apa kita datang, arah mana yang akan kita tuju, dan kita akan kembali kemana, kan itu. Maka kita harus tahu tujuan di hidupan kita sebetulnya dalam rangka untuk pengabdian, kan itu, dalam rangka untuk pelayanan. Itu tujuan hidup kan. Dan apa yang dituju pasti jalannya Tuhan ini, jalan kebaikan, kebenaran, sucian dan lain sebagainya tentang kebaikan, dan kembalinya juga akan kepada Tuhan lagi kan. Kan itu sebetulnya. Nah, kaitannya dengan hidup yang banyak sekali kegiatan ya, yang apakah itu bisa dikaitkan dengan spiritual? Sangat bisa sebetulnya. Karena kalau saya berangkat kerja, niat saya adalah untuk pengabdian terhadap Tuhan. Niat saya berkeluarga dalam rangka mengabdi juga atau menjalankan perintah Tuhan. Ini akan menjadi motivasi yang berbeda daripada hanya sekedar bekerja karena uang, ya bekerja rutinitas saja biar nggak nganggur di rumah. Ini spiritnya akan beda. Kalau kita dalam rangka untuk pelayanan terhadap Tuhan, itu yang hadir nanti harusnya itu adalah ketulusan, keikhlasan, itu ya, tidak membeda-bedakan gitu. Menarik kata-kata Pak Ihsan. Kenapa ada terselip harusnya? Yang seharusnya, mungkin karena saya belum mengkapai itu Mas Beto. Ini sebuah perjalanan panjang, berproses ya. Proses yang seharusnya lahirnya itu, tapi kadang tidak ini ya, manusiawi itu muncul lagi Mas Beto. Ya sebetulnya tahu bahwa jangan sampai seperti ini, kok saya masih berat, kadang juga ada sesuatu yang mengganjal. Nah, ini kan harus dihilangkan. Nah, ini yang terus diperjuangkan. Makanya berjuang yang paling berat itu sebetulnya melawan itu. Tapi dengan kita, saya yakin dan saya memberikan ini ke teman-teman ya. Kalau kita belajar, berlatih ke arah situ, saya yakin lama-kelamaan kita akan mendekati ke sana. Memang ini tidak mudah kan itu. Banyak orang ngapain sih kan gitu. Ya. Oh, ngurusin kayak gitu itu. Kamu sudah nyaman. Nah, saya selalu bilang Pak Niko itu sudah senyaman seperti itu ya, dalam hidup yang nyaman, yang luar biasa. Tapi beliau masih memikirkan banyak orang, ya, sampai apa istilahnya, banyak orang kok masih mau ya Pak Niko seperti itu. Sebetulnya kalau beliau ada di rumah santai, sudah menikmati hidup, olahraga, jogging, sepedaan atau apalah yang membahagiakan, tapi rela untuk meluangkan waktu dan sampai larut malam, makannya sering lupa kan itu Mas Beto. Betul itu. Nah, ini menjadi spirit saya secara pribadi. Oh, ada orang hebat seperti itu. Karena saya lama sebetulnya berada di spiritual dulu ya. Istilahnya spiritual konteksnya apa ini Mas? Ya dulu sih labelnya agama sih Mas Beto ya. Nah, ini yang luar biasa di diri Bapak itu, bungkus luarnya itu nampaknya adalah keuangan, ekonomi gitu ya. Nampaknya perusahaan, tapi ketika orang masuk ke dalam itu pelajarannya tentang kelas kehidupan, tentang kesadaran. Ini yang akhirnya tidak membatasi siapapun untuk bisa masuk Mas Beto. Dulu saya di spiritual itu kan dalam konteks agama tertentu kan. Ini kan menjadi dinding untuk yang lain bisa masuk. Yang beda agama pasti nggak bisa masuk kan. Ada juga yang beda agama sampai ke sini, tapi kan ini batasan paling tidak. Tapi Bapak ini bisa melahirkan sebuah sistem yang semua orang butuh. Tapi hebatnya beliau lengkapnya ini, ketika orang masuk ke sini justru yang diberikan adalah edukasi tentang kehidupan, tentang ketuhanan, tentang kesadaran. Ini yang luar biasa. Ini bisa menjadi pemersatu bangsa yang luar biasa Mas Beto. Dan memang visinya ke sana. Iya, saya melihat cita-cita besar beliau, bagaimana agar Nusantara ini bisa berjaya kembali. Nah, ini tepat sekali karena beliau programnya ini satu bisa sebagai pemersatu banyak orang, agama, kelompok, dan lain sebagainya. Orang bisa masuk siapapun itu. Karena saya menemui banyak orang di sini. Dari golongan orang-orang yang punya level kehidupan yang tinggi mungkin, atau yang paling rendah hanya seorang kuli, tukang batu, dan lain sebagainya. Dengan agama A, agama B, dan lain sebagainya bisa masuk semua Mas Beto. Dan pelayanannya sama ya? Sama. Kita nggak pernah membeda-bedakan karena kita berasal dari sumber yang sama. Kita mungkin beda baju saja. Dia bajunya warna merah, saya warna hijau, ada yang warna putih mungkin dan warna lain kan gitu, hanya beda itu saja.
Nah, kita lebih melihat kepada apa ya, esensi lah ya. Jadi semuanya makhluk Tuhan, semuanya harus kita layani dengan baik. Nah, ini yang terus kita belajar di situ. Masalah belum menerima atau apa kan, dengan kita terus belajar, saya yakin nanti kita akan lebih paham, lebih mengenal tentang diri, lebih mengenal tentang kehidupan, dan akhirnya akan mudah kenal kepada Tuhan. Memang jalurnya seperti itu. Tahapannya lewat situ dulu. Kalau Mas Ihsan sendiri melihat diri Mas Ihsan sudah sampai di tahap mana dalam proses ini? Dalam proses spiritual. Saya dulu 15 tahun saya belajar tentang spiritual itu ya. Ya, saya merasakan kehidupan yang sangat berbeda, Mas Beto. Dulu khawatir, takut itu masih sangat lekat sekali. Dominan ya. Dominan itu ya. Jadi melihat tentang masa depan, melihat tentang masa lalu kan gitu. Sekarang lebih kepada apa ya, menerima dengan nyaman gitu ya. Jadi ketakutan, kekhawatiran itu minimal sekali. Mungkin 0, sekian atau 1% lah katakanlah masih ada. Tapi itu sudah sangat minimal sekali saya rasakan waktu itu sebelum saya kenal tentang dunia spiritual. Itu masih sangat lekat, gampang emosinan kan gitu ya. Sekarang lebih bisa kontrol gitu. Karena ternyata hal-hal semacam itu tidak ada gunanya kan gitu. Orang emosi misalkan terhadap anak atau kepada istri atau kepada teman, itu sebetulnya setelah itu dia menyesal. Menyesal karena apain ya saya harus ngomong yang tidak enak tadi. Dan membekas di hati orang, membekas di hati anak, membekas di hati istri. Kan lebih baik, lebih bijaksana, yang lebih santun ini kan bisa kan itu. Dengan kata-kata yang sopan, yang lemah lembut, yang melegakan hati orang, membuat orang lain bahagia gitu. Akhirnya harapannya sebenarnya belajar spiritual itu kita sampai kepada tahapan menerima tanpa syarat itu tadi. Menerima tanpa syarat. Jadi realitas sebenarnya yang terjadi itu bukan baik dan buruk, Mas Beto. Tapi inilah fakta, inilah kenyataan, inilah kebenaran sebetulnya. Inilah kebenaran. Kebenaran itu tidak perlu kita tolak. Kebenaran itu tidak perlu kita protes. Kita terima saja. Karena Tuhan itu sudah dengan berbagai macam ceritanya, ini akan membuat cerita di dunia ini pasti satu dengan dan yang lain berbeda. Saya merasa saya belum sampai kemana-mana, cuman saya menikmati prosesnya. Saya menikmati dan saya merasakan ada perubahan yang besar dalam sisi rohani ya, dalam sisi pemikiran berbeda. Dulu gampang negatif, sekarang ketika ada negatif segera kita berusaha untuk tepis. Dulu prasangkanya kadang membiarkan prasangka buruk ini muncul. Sekarang ketika muncul prasangka buruk, kita sadar ini nggak boleh gitu. Jadi kita lebih bisa untuk melihat ke dalam diri. Tidak sibuk untuk melihat orang lain, karena banyak orang kan sibuk melihat orang lain, Mas Beto. Iya. Mengoreksi dan lain sebagainya, tapi kita lebih kepada melihat diri. Istilahnya terhadap Tuhan. Tuhan itu selayaknya di setiap ruang dan waktu, di setiap detik itu harus senantiasa kita bisa mengingatnya sebetulnya. Karena kalau kita melihat karya besar Tuhan ini dalam diri ini luar biasa ya, yang bisa kita syukuri, luar biasa yang kita bisa lihat hal-hal hebat yang luar biasa yang manusia tidak mampu mencapai itu, belum di luar diri ini. Dan semuanya tidak ada yang terlepas dari Tuhan sebetulnya. Tapi justru kadang orang-orang yang tidak menyadari hal itu sangat mudah sekali melupakan Tuhan. Nah, tapi orang-orang yang sampai ke titik kesadaran itu terlihat dia mungkin sama dengan yang lain gitu, tapi hatinya itu terus terhubung dengan Tuhan. Dia bisa merasakan manis, ingat Tuhan. Dia bisa melihat pohon, ingat Tuhan. Ingat Sang Penciptanya. Dia melihat ikan, bisa ingat Tuhan. Gitu. Kan sama nih, aktivitasnya saya sama Mas Beto sama dengan orang-orang yang sudah mencapai kesadarannya sama. Mereka tetap bekerja, mereka tetap beraktivitas seperti banyak orang. Yang membedakan hatinya. Hatinya itu terhubung terus. Dan apakah bisa kelihatan dampaknya? Dampaknya kelihatan. Dampaknya kelihatan, Mas Beto. Kalau orang bicara tentang ketuhanan, kalau orang berbicara tentang spiritual, itu hanya omong, dalam kehidupannya nggak ada kepedulian, terus manfaat hidupnya tidak mudah dirasakan oleh orang lain, terus dia gampang emosi,
Dan egonya masih dominan. Masih marah-marah, nggak terima, terus pengen diakui, merasa paling benar gitu. Ya gitu-gitu akan muncul. Itu kan sifat ego. Ya. Nah, kalau kita sadar bahwa manusia itu hasil karya yang sebelumnya nggak ada menjadi ada kan itu ya. Berarti sebetulnya ada sang maha atau sang kuasa yang mengendalikan diri kita. Yang itu kadang kita melupakan kan itu. Nah, melupakan Tuhan itu akhirnya memunculkan sifat ego, sifat pengakuan diri. Nah, akhirnya bisa menjadi Firaun kecil ini Mas Bro. Karena dia merasa yang paling hebat, yang paling benar. Manusia super bisa jadi seperti itu. Tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Ketika di atas dia nanti sombong, merendahkan yang lain. Itu dampak dari spiritual harusnya bisa menepis semua itu. Sehingga melahirkan sebuah kebahagiaan yang sejati. Oke. Bahagia yang sejati. Mundur sedikit ke 4 aspek yang Mas Ihsan tadi sempat sampaikan. Dari 4 itu pasti ada nggak pengorbanan di situ untuk mencapai itu tadi 4 itu? Pasti. Dan apa yang Mas Ihsan rasakan? Tadi saya sebutkan tentang mengenal diri itu. Iya. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Itu. Dari mana kita datang. Nah, kalau saya katakan bahwa kita harus menyadari bahwa kehadiran kita ini kan dihadirkan, wujud kita diwujudkan, ada kita diadakan kan gitu. Hidup kita dihidupkan, betul. Bisa kita sebetulnya dibisahkan, mampu kita sebenarnya dimampukan itu. Maka kita menyadari bukan hanya diciptakan, tapi semuanya sebenarnya dari Tuhan. Nah, kalau efeknya apa toh ini? Kalau kita bicara, kita menyadari bahwa kita semua dari Tuhan, tidak bisa lagi sombong. Tidak bisa lagi mengaku-aku bisa dan butuh diakui karena kita tahu hakikatnya itu. Hakikatnya itu kalau kita bicara tentang apa ya, kehidupan para wali misalkan tentang Sunan Kalijogo, yang dia mengajarkan Tuhanan yang murni itu seperti wayang dan dalan itu tadi. Seperti wayang dalan dalam sisi hakikat ya, bukan sisi aturan atau syariat. Nah, pengorbanannya ketika kita mengetahui bahwa semuanya dari Tuhan. Dan untuk apa kita didatangkan? Itu sebetulnya dalam rangka pengabdian, dalam rangka pelayanan, dalam rangka memberi, dalam rangka mempersembahkan. Sebetulnya itu. Jadi hidup kita ini persembahan. Persembahan. Untuk mempersembahkan. Nah, tapi ini pilihan, lagi-lagi pilihan. Pilihan manusia. Kan ada orang yang tidak mau menempuh jalan ini. Kan itu. Dia selama di dunia ya apalah dinikmati saja kan itu. Tapi pasti ini orang-orang khusus Mas Beto. Yang hidupnya dipersembahkan untuk kehidupan, untuk memberi arti itu pasti orang-orang khusus. Dan Paniku pernah katakan, ini mungkin hanya 5% saja orang di dunia yang seperti itu, yang hidupnya dipersembahkan. Yang mungkin kalau cerita dari zaman dulu ya mungkin para nabi dan para rasul. Datangnya mereka kan satu untuk menyadarkan banyak orang, yang kedua untuk memberikan pertolongan, dan mereka peduli tentang kehidupan itu. Mereka juga bekerja, mereka juga layaknya seperti manusia biasa. Tapi visi mereka yaitu satu, mengenalkan manusia terhadap Tuhannya, menyadarkan mereka sampai tumbuhnya kesadaran, dan setelah tumbuhnya kesadaran ya mereka bergaul dengan banyak orang dan memberikan arti kehidupan yang lebih luas lagi. Pengorbanannya tentunya itu tadi lebih kepada, kalau waktu pasti lebih kepada sisi rohani Mas Beto. Pengorbanannya itu, nah kita harus misalkan gini ya, orang itu akan lebih memilih kebiasaannya. Misalkan di dalam agama tertentu untuk mencapai itu harus mengorbankan waktu. Misalkan dalam Islam harus melakukan apa nih? Puasa misalkan, atau zikir, atau melek bengi kan itu, atau berjaga di tengah malam. Ini kan harus ada pengorbanan. Tapi di sisi rohani itu kalau saya melihat ke dalam diri itu ternyata tidak mudah gitu. Karena kecenderungan kita, banyak orang itu melihat orang lain itu tadi. Nah, melihat dalam diri kan akhirnya jadi mengenal Mas Beto. Oh ternyata hati saya masih gampang sakit. Oh ternyata hati saya masih mudah sekali untuk melupakan Tuhan. Oh ternyata hati saya masih gampang tersinggungan. Kita masih mudah menjadi reaktif dengan bahasa-bahasa yang kita terkecoh kan gitu ya. Di situ kita lebih kepada pengorbanan untuk menerima, belajar loh. Karena yang tadinya tidak menerima menjadi menerima itu kan tidak mudah kan gitu. Maka
ini belajar pengorbanan juga. Kalau masalah waktu pasti ya. Iya. Terus arah mana yang akan kita tuju? Arahnya terhadap Tuhan. Tuhan itu apa? Sang suci. Tuhan itu sang benar. Tuhan itu sang maha baik dan lain sebagainya tentang kebaikan. Maka arah kita pun pasti ke situ. Maka saya bilang Tuhan itu bukan hanya dipuji, bukan hanya kita banggaan punya Tuhan, enggak. Tapi apa yang menjadi kepribadiannya Tuhan, menjadi kepribadiannya kita. Tuhan maha pengasih dan penyayang. Kita belajar untuk memberikan kasih sayang kita. Nah, ini anehnya Mas Beto, orang belajar spiritual itu ada semut di tangannya itu dia nggak berani bunuh. Itu. Saya merasakan itu. Dulu gampang sekali, semut buahnya semprot mati semua gitu ya. Sekarang itu sudah berpikirnya sudah ini makhluk Tuhan ini itu. Ini makhluk Tuhan yang dia juga butuh hidup kan itu. Mungkin kondisi tertentu nyamuk bisa jadi kita refleks lupa gitu ya. Cuman kalau orang yang sadarannya sampai ke puncak kesadaran ini lembut sekali gitu. Jadi dia melihat kehidupan itu melihat Tuhan. Gitu. Jadi bisa jadi para petani ada hama tikus ya. Ada hama tikus. Nah, ketika dia menyangkul ketemulah anaknya tikus di situ. Itu enggak dibunuh, tapi dia buatkan tempat baru. Karena ini teman saya yang sedang, keluarga saya yang sedang menempuh jalan spiritual. Itu jadi seperti itu. Buatkan tempat baru, diambil, terus dicarikan makan, nanti dikasih tanah lafu. Nah, karena dia apa? Sudah melihat, bukan melihat makhluk ya, bukan melihat wayang, tapi melihatnya Sang Dala. Melihatnya sudah kepada Sang Dala. Jadi dia tidak akan semena-mena. Gitu. Karena semuanya ada hak hidup, ada hak untuk yang lain kan. Inilah tentang spiritual. Pengorbanannya lebih kepada sisi batin ya, sisi batin yang terus kita lihat, yang terus kita perhatikan. Ketika salah kita menjadi tahu salahnya di sini, dan lebih detailnya lagi, kesalahan itu kita bisa sampai seperti ini. Tidak mengingat Tuhan itu sebuah dosa. Gitu. Kan dulu dosa diartikan misalkan yang nampak, kalau orang mengatakan mabuk, sebagian orang bilang itu dosa, mabuk, dan maksiat-maksiat yang lain misalkan, itu dosa. Tapi akan lebih detail lagi orang belajar kesadaran itu. Tidak ingat Tuhan itu sebetulnya sudah dosa. Gitu. Karena kalau tidak ingat dalam, sorry Mas tak potong, tidak ingat dalam arti kita selalu apa tadi, kayak Mas Ihsan contohkan minum ingat Tuhan apa, nah, atau kadang kita melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya mencerminkan bahwa kita tidak ingat Tuhan. Ya itu. Jadi kalau dalam sisi batin itu ketika kita melakukan aktivitas hidupnya 24 jam ya. Nah di situ kan kita bisa melihat dalam waktu 24 jam itu banyak ingat atau banyak lupa Tuhan itu sebenarnya kita tahu sekali. Kan itu. Ketika mata ini terus memandang sana sini selama kita terjaga sudah tidak tidur lagi. Ini pandangan ini bisa mengingatkan kita tentang Tuhan enggak ketika kita melihat sesuatu, kita merasakan sesuatu kan gitu. Karena pengabdian itu tidak akan mungkin terjadi kalau orang itu tidak ingat Tuhan. Dia mau ngabdi sama siapa Mas Beto? Orang bilang ke masjid ya misalkan, atau ke gereja atau ke wihara, sedang beribadah. Tapi dalam ibadahnya itu tidak ingat Tuhan, itu juga tidak bisa dikatakan ibadah. Meskipun fisiknya kelihatan ibadah, benar ya? Tapi dia mau ibadah kepada siapa? Terhadap yang mau diibadahi aja nggak ingat kok. Itu maka ini pentingnya kenapa Bapak bilang jangan hanya tahu Tuhan tapi kenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan itu bisa apa ya istilahnya banyak waktu-waktu yang dia gunakan untuk mengingat Tuhan dalam ibadah atau dalam kehidupan sehari-hari.